Selamat datang, Anda berada di channel Algoritma Komputer. Bagaimana kita bisa menjadi teknisi laptop yang handal? Itu adalah permintaan dari banyak sekali orang-orang yang belajar di menekuni bidang ini, bidang komputer dan laptop ini. Ingin sekali menjadi teknisi yang handal agar bisa mengurus semua perangkat-perangkat laptop yang rusak. Artinya bisa memberikan solusi kepada kerusakan-kerusakan laptop atau kerusakan komputer. Jadi untuk menjadi teknisi laptop itu ada beberapa teknik sebetulnya yang digunakan oleh beberapa orang yang sudah berhasil. Nah, teknik lama itu adalah teknik otodidak. Jadi tidak melalui kursus, tidak melalui guru, maka dia berhasil menyelesaikan sebagai teknisi yang handal. Itu hanya dengan belajar sendiri, mengkaji buku-buku, melihat internet, melihat video-video, terus dia punya fasilitas untuk melaksanakan praktek-prakteknya, maka dia pun berhasil. Dan banyak sekali orang berhasil berkat otodidak ini. Karena kalau dicari-cari di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu sekolah teknisi laptop itu hampir gak ada, nyaris gak ada, atau tidak ada. Karena saya coba browsing apakah ada universitas yang mengeluarkan sarjana komputer atau Eskom, dia bidangnya bisa teknisi laptop. Ternyata nggak ada, hampir semuanya nggak ada. Jadi kita kaji dulu kenapa itu tidak ada, baru kita akan sepakat apa yang harus dilakukan untuk menjadi teknisi yang handal. Mengapa di universitas itu nggak ada jurusannya teknisi laptop? Padahal ini sangat penting sebetulnya. Teknisi laptop itu kan tidak memiliki arti bahwa seseorang bisa memperbaiki laptop aja, tidak seperti itu. Karena laptop itu bisa digunakan, itu bukan bagian hardware-nya yang digunakan, tapi software-nya. Artinya teknisi laptop juga mahir terhadap instalasi software. Jadi antara hardware dan software ini apabila dipelajari bukan sedikit persoalannya. Persoalannya melebar dan banyak sekali. Makanya bisa dijadikan mata kuliah sebetulnya teknisi laptop ini. Bisa dijadikan suatu jurusan atau jadikan fakultas teknisi laptop ini. Bukan fakultas teknisi, tapi menjurus kepada teknisi laptop atau teknisi notebook. Jadi itu kita kaji kenapa dia tidak ada di universitas teknisi laptop ini. Alasan pertama itu alasan modal, alasan biaya. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu universitas apabila itu ada teknisi laptop. Mengapa? Karena untuk mempelajari teknisi laptop itu butuh bongkar pasang laptop. Jadi butuh laptop untuk bongkar pasang. Sementara di universitas ada berapa banyak mahasiswanya. Jadi kalau setiap hari itu ada 3 kelas, anggap 3 kelas dia mempelajari teknisi laptop ini, fakultasnya 3 kelas masuk mata kuliah itu, bisa jadi setiap hari itu ada saja laptop-laptop yang rusak. Jadi besarnya modal yang harus dikeluarkan universitas untuk mengurusi teknisi laptop ini. Itu baru perangkat-perangkat laptopnya. Belum peralatan yang dibutuhkan. Mungkin mahasiswanya tidak agak mustahil kalau harus semua peralatan dibawa terus, kan harus disiapkan juga oleh universitas. Jadi itu alasan utamanya. Kalau universitas itu bisa menyediakan begitu banyak komputernya kan tidak dibongkar, hanya dipelajari secara software aja. Jadi itu masuk akal sekali, karena komputer itu tetap aja di situ, di meja itu, tidak bongkar. Tapi kalau laptop, adanya teknisi laptop, ini butuh banyak sekali laptop yang dibutuhkan di universitas, sehingga dia bisa membuka suatu mata kuliah teknisi laptop atau fakultas teknisi laptop. Itu nggak bakal terjadi, kecuali ada yang universitas yang dananya luar biasa besar, barangkali bisa terjadi. Nah ini dia. Nah kita kembali kepada bagaimana cara menjadi teknisi handal tanpa kuliah atau tanpa kursus.
Kalau Anda mau kursus ya kami memang menyediakan kursus online di algoritma komputer. Itu no problem. Anda tinggal menghubungi, mencari tahu aja di email kita di channel ini atau komen di channel ini. Anda bisa menghubungi kita untuk urusan kursus teknisi laptop secara online. Nah, saya kasih tahu bagaimana caranya kita menjadi teknisi laptop yang handal. Dari mana kita memulai? Memulainya yang pertama adalah niat Anda. Niat Anda, minat Anda harus benar-benar full bahwa Anda hobi di bidang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus siap dengan yang namanya fasilitas yang mendukung. Misalnya contoh kecil fasilitas yang mendukung ya. Anda harus punya obeng-obengnya lengkap, minimal alatnya ada blower, ada solder dan blower. Kalau bahan-bahan seperti timah dan sebagainya itu bisa beli belakangan, tapi ada alatnya dulu. Kalau Anda sudah punya blower, Anda punya solder, berarti timahnya Anda juga sanggup beli. Nah, itu peralatan itu, perangkat-perangkat itu Anda siapkan. Itu baru yang perangkat-perangkat yang bisa disebut. Banyak lagi perangkat-perangkat alat yang tidak saya sebutkan. Nah, siap dengan alat-alat itu membelinya. Kalau nggak ada peralatan artinya Anda gagal di awal. Nah, itu pertama. Kemudian karena laptop ini harus diurus dengan bongkar pasang, dengan obeng-obeng, harus ada mengangkat IC dengan blower. Tidak sebatas itu. Anda juga harus menyiapkan koleksi hardware, koleksi software untuk menginstal. Minimal Anda punya Windows sistem operasi, beberapa sistem operasi. Anda punya driver, Anda punya driver pack solution, Anda punya isi driver, Anda punya Cobra driver dan sebagainya. Anda punya cadangan driver. Kalau Anda nggak tahu cadangan driver, Anda pelajari, Anda download dan Anda harus tahu ke jalan itu. Dan kemudian Anda punya cadangan aplikasi-aplikasi, Anda punya koleksi aplikasi-aplikasi, baik itu yang lama maupun yang baru. Kalau nggak ada yang terbaru, artinya Anda siap download dan harus tahu cara mengambilnya di internet. Anda siapkan dulu itu. Kemudian bahan-bahan. Untuk menjadi teknis laptop Anda harus punya bahan ronsokan. Kalau mau betul-betul handal ya saya untuk tahap awal kira-kira ronsokannya harus ada sekitar 15 barang-barang rusaknya. Motherboard rusak itu 15 unit. Anda harus punya itu. Ya minimal Anda kumpulin. Bagaimanapun caranya beli laptop rusak. Nah, kalau sudah maka Anda teruskan nonton video-video di algoritma komputer. Nanti kita akan bimbing bagaimana caranya menjadi teknisi yang handal. Jadi itu Anda harus siapkan tadi itu. Kemudian pola pikir Anda siapkan. Seorang teknisi laptop itu tidak pernah menghafal suatu pekerjaan, tidak pernah menghafal suatu cara. Karena seorang teknisi itu mengatasi, memberikan caranya, mengatasi masalah, bukan menghafal cara menyelesaikan. Karena cara menyelesaikan tidak bisa dihafal dalam dunia teknisi. Ada banyak cara menyelesaikan suatu kasus. Apakah laptop ini misalnya no display, ada banyak faktor yang itu menyebabkan dia no display. Kita cari tahu berdasarkan pengalaman, berdasarkan buku panduan, berdasarkan materi-materi kursus, berdasarkan artikel-artikel di internet. Ditambah pengalaman-pengalaman kita bisa memecahkan kasus setiap laptop itu dengan logika kita, bukan dengan cara-cara yang sudah dihafal. Cara-cara yang dihafal boleh, tapi cara-cara itu tidak akan berguna pada kasus-kasus tertentu. Jadi teknisi tidak menghafal, teknisi itu memahami skematik, memahami struktur, memahami pola-pola. Kalau rusaknya begini, ini bagaimana? Memahami pemahaman itu akan berlangsung dalam dunia teknisi. Seperti itu. Kemudian Anda harus latihan. Anda harus latihan sebanyak mungkin teknisi ini. Apabila Anda merasa belum mahir bongkar pasang laptop, maka Anda harus membongkar pasang laptop itu berulang kali dengan tipe-tipe, banyak tipe berulang kali.
Jadi Anda berulang kali Anda bongkar semuanya. Bagaimana Anda dianggap sering membongkar itu ketika Anda lupa, tidak lagi mengingat jumlah laptop yang Anda bongkar. Lalu bagaimana Anda menginstal itu dianggap mahir ketika Anda tidak lagi mengingat jumlah laptop yang Anda install. Itu yang dianggap mahir atau sering. Nah, seperti itu. Kemudian juga Anda harus melaksanakan aktivitas bisnis untuk mendongkrak kebutuhan Anda. Misalnya Anda jual beli laptop second, Anda jual beli spare part secara online, sehingga Anda berhubungan dengan teknisi lainnya. Anda masuk ke grup Facebook, Anda masuk ke grup yang berhubungan dengan teknisi laptop, supaya Anda dapatkan berita-berita hangat. Anda tonton YouTube beberapa orang yang sudah memahami dunia ini. Ya, Anda bisa memastikan diri menonton video-video kita, algoritma komputer yang terus dia-upload nantinya. Itu tidak ada satupun yang kita tutupi mengenai rahasia teknisi laptop ini. Percaya kepada kita. Jadi hanya itu yang ingin saya sampaikan. Sampai jumpa.